Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Dan Anda semua saya yakin sudah mengikuti pemberitaan bahwa Habib Bahar bin Smith itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Polda Jawa Barat. Dan yang menarik ternyata dia ditetapkan sebagai sebagai tersangka dalam kasus kabar bohong kilometer 50 gitu ya. Ini yang membuat banyak orang kaget termasuk juga pakar hukum pidana Dr. Abdul Khair Ramadan. Dia juga membuat sebuah artikel kalau kaitannya dengan KM 50 di mana berita bohongnya. Coba saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan kasus ini dengan Dr. Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Arif, apa ya, kabar? jadi bagaimana bukan hanya Anda ya, bukan hanya masyarakat ya, ternyata Anda sendiri juga agak terkejut ya ketika kemudian Habib Bahar ditetapkan dalam kasus itu ya. Padahal sebelumnya kan banyak orang menduga ini kaitannya dengan ujaran kebencian karena ucapan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung. Dan itu kan juga semakin ditegaskan lagi dengan kedatangan Danrem pada waktu itu kan, gitu ya, Bang Abdul Khair Ramadan. Oke. Jadi gimana nih Anda melihat kasus ini? Karena Anda sendiri kan berapa kali sebagai saksi ahli dan termasuk dalam kasus Habib Bahar sebelumnya. Ya, terus terang, jangankan publik ya. Saya mengamati berbagai penerapan hukum, proses hukum. Ya, dalam hal ini kepada Habib Bahar. Ya, jelas terang ya, saya terperanjat. Kenapa terperanjat? Ketika penetapan tersangka yang disertakan dengan penangkapan dan melanjut penahanan itu semata-mata lebih difokuskannya itu yang saya dapatkan keterangan dari pengacara itu berbicara tentang kebohongan, berita bohong terkait dengan peristiwa KM 50. Nah, sebelumnya kan informasi yang beredar, yang disampaikan ke publik dari media itu terkait dengan ucapan Jenderal Dudung dalam hal adanya suatu konten yang dianggap telah menistakan ajaran agama dengan kalimat kurang lebih Tuhan kita bukan orang Arab. Ini kan semacam ungkapan yang menimbulkan polemik. Dan bahkan bukan hanya Jenderal Dudung. Ade Armando juga pernah menyatakan demikian pada tahun 2016, sekitar 2016 yang lalu. Sudah dilaporkan, kemudian di SP3 diperadilankan, menang peradilan, status tersangka tetap melekat, tapi sampai sekarang belum diproses lanjutan. Nah, kita tahunya ini adalah dalam rangka proses penegakan hukum dengan ucapan ceramah Habib Bahar yang dianggap telah menyampaikan ujaran kebencian atau permusuhan yang berdasarkan sara. Nah, kalau misalkan ujaran kebencian permusuhan terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan sara, saya juga mempertanyakan dalam hal apa Jenderal Dudung ini? Karena TNI dia bukan termasuk suku, bukan termasuk agama, ras maupun antar golongan. Kalaupun ujaran penghinaan, itu deliknya kan delik aduan, kelah delik. Harus Jenderal Dudung sendiri yang menyampaikan laporan. Berarti bukan pasal 28, pasal 27. Kan seperti itu. Nah, tiba-tiba saya koordinasi dengan pengacara, last minute Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka, diikuti dengan penangkapan dan tentu selanjutnya penahanan, itu terkait pernyataan Habib Bahar dalam ceramahnya yang menyatakan pada intinya adanya penyiksaan terhadap 6 laskar FPI. Oleh penyidik, itu didalilkan sebagai berita bohong. Nah, kalau berita bohong, berarti kan masuknya ke pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Memang konstruksi daripada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang menunjukkan adanya sprindik laporan dan surat panggilan Habib Bahar untuk datang sebagai saksi, itu memang ditunjukkan pasalnya. Pasal 28 ayat 2 junto pasal 45
ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tetapi konkret perbuatannya tidak dinyatakan. Nah, seiring dengan itu pemberitaan di media cetak maupun di televisi, elektronik, media sosial, apalagi terkait dengan datangnya Komandan Korem, ya pasti di benak publik ini terkait dengan pernyataan Jenderal Dudung. Saya pun demikian. Tapi last minute ternyata proses hukum yang pada akhirnya menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka itu lebih ditujukan kepada pernyataan Habib Bahar dengan didalilkan adanya berita bohong terkait peristiwa KM 50 yang menyebutkan kurang lebih adanya penyiksaan terhadap para korban. Jadi itu Bang Arif, adanya di ujung, wajar saja semua orang terperanjat. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke substansi materi yang didakwakan kepada atau dituduhkan kepada Habib Bahar, menurut Anda mengapa kemudian tiba-tiba polisi menggunakan pasal itu, gitu, bukan pada kasus yang sebelumnya, gitu. Meskipun memang polisi tidak pernah menyatakan itu. Ya, inilah kurangnya sistem penegakan hukum kita terkait dengan informasi kepada publik. Ya, kenapa itu tidak dinyatakan sebelumnya? Kalau misalkan ujaran kebencian atau permusuhan dalam hal apa? Kalau berita bohong dalam hal apa? Itu kan tidak ada penjelasan, ya. Sehingga asumsi yang berkembang di masyarakat hanya mengetahui terkait dengan pernyataan Jenderal Dudung, tetapi last minute penetapan tersangka itu ternyata bukan terkait dengan pernyataan ceramah Habib Bahar dalam kaitannya peristiwa KM 50 adalah sebagai berita bohong, adanya disebut di situ, adanya tanda-tanda kurang lebih ya bahasanya bekas penganiayaan sebelum dilakukan penembakan. Itu sebagai berita bohong. Nah ini problem dalam sistem informasi penegakan hukum kita, Bang Arif. Oh itu nggak boleh ya? Atau itu jadi persoalan? Bukan? Kan ya, memang tidak disebutkan aturan bakunya. Tetapi dalam rangka keterbukaan informasi publik, seyogyanya demikian itu disampaikan. Bukan hanya pasalnya yang disampaikan, tetapi dalam kaitan apa? Kalau dalam ceramah yang menunjuk konten yang mana, itu kan mestinya disampaikan. Semestinya ya, sepatutnya, seyogyanya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena kan sebelumnya sudah disebutkan oleh pihak kepolisian. Dia telah memeriksa saksi, puluhan saksi, begitupun puluhan ahli. Nah pasti kan apa yang disampaikan oleh ahli maupun saksi terkait dengan konten pemberitaan ataupun penyampaian dari Habib Bahar. Konten yang mana? Substansi yang mana dalam ceramahnya itu? Yang digali kemudian pada akhirnya Habib Bahar dihadirkan sebagai saksi, kemudian setelah memberikan keterangan sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini kan pada sebelumnya juga pasti sudah ada gelar perkara. Nah kalau gelar perkara, setahu saya, itu sudah ada kejelasan tentang objek perkaranya. Nah, kita itu tidak tahu. Jadi dalam hal yang seperti ini, pengacara bukan dalam posisi yang salah, atau kurang cermat, atau kurang teliti. Karena memang hampir dalam semua perkara pidana, apalagi yang menyangkut perhatian publik, ya memang seperti itu. Itu seperti itu prosesnya, dan kita kesulitan akses. Tapi kalau kita bandingkan dengan proses penerapan perkara pada penodaan agama yang dilakukan Ahok, itu bisa jelas. Ada gelar perkara dari pihak pelapor, terlapor dihadirkan, ikut gelar perkara. Para ahli dari pihak pelapor, terlapor dihadirkan bersama-sama. Diliput media. Nah, kenapa ini tidak equal baik kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar, itu tidak ada perlakuan yang sama. Itu yang saya pribadi
Selain itu kan sebelumnya juga Pertanyakanlah. sempat dilaporkan kan, Habib Bahar juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kaitannya dengan pernyataan Ya, Jenderal Dudung kan, gitu ya. ya, kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar. Nah, ketika dilaporkan berarti kan proses penyidikannya dilakukan oleh aparat penyidik di Polda Jabar. Dilimpahkan, walaupun laporannya di Polda Metro. Nah, ini kan seharusnya juga Bang Arif, menurut Mahkamah Konstitusi, seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu harus didahului dengan adanya 2 alat bukti minimal. Disebutkan dalam rasio desidensinya, pertimbangan hukumnya, disertai dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Jadi ada 2 alat bukti minimal. Apa itu 2 alat bukti minimal? Pastinya ada surat, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli. Kalau petunjuk keterangan pendakwaan nanti itu di pengadilan dan bukan wewenang otoritas dari penyidik. Nah, kita sampai saat ini kan tidak tahu ya, proses itu bagaimana, dan itu adanya di gelar perkara. Selama ini kan pihak dari kita tidak dimintakan keterangan ahli, keterangan saksi kan tidak ada, itu dari pihak penyidik yang terkait dalam upaya melakukan pengujian apakah benar itu peristiwa pidana atau bukan. Kalau kembali kepada perkara Ahok, ini tidak sebanding, tidak seirama, tidak sejalan dengan yang dilakukan pemeriksaan terhadap Habib Bahar. Ya. Terkait dengan itu, pemeriksaan terhadap calon tersangka itu pun belum dilakukan. Habib Bahar kan dipanggil sebagai saksi. Ya. Dia memberikan kesaksian. Dalam kaitan dengan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu belum ada. Nah, ini di sini ada ketidaksesuaian penetapan tersangka terhadap Habib Bahar dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Mas Arif. Oke, sekarang kita maju selangkah. Ini karena polisi ternyata menetapkan dalam kasus kabar bohong KM 50. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Karena Anda menulis bahwa di mana ininya, di mana pidananya. Korelasinya, ya begini. Berita bohong itu dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 itu terjadi secara meluas di masyarakat, di kalangan rakyat. Apa yang dimaksudkan dengan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat? Penjelasan pasal aku itu menyebutkan suasana yang hingar-bingar, disamakan dengan hingar-bingar. Berarti tafsir dari atau kerusuhan lah, ya. Dan itu terjadi di kalangan rakyat, bukan terjadi di antara segelintir orang. Nah, penyidik mendalilkan hampir sama dengan yang berlaku kepada Habib Rizik Syihab. Ya. Terjadi di media sosial. Karena sampai sekarang terhadap apa yang disampaikan ceramah dari Habib Rizik tidak ada kerusuhan hingar-bingar, keonaran secara fisik di masyarakat. Yang ada memang di dunia maya, di YouTube, di medsos dan lain-lain. Nah, itu tidak termasuk kualifikasi keonaran di kalangan rakyat karena bukan secara fisik. Nah, itu perlu dicatat bahwa keonaran ini tidak berdiri sendiri, dia ada kausalitasnya. Dalam kausalitas itu tentu sebab yang mana yang paling dominan menimbulkan keonaran di masyarakat. Nah, sekarang kalau kita kembalikan dengan perkara aku, sebelum Habib Bahar menyampaikan adanya berbagai tanda-tanda bekas penyiksaan pada tubuh korban KM 50, ya, disampaikan itu. Sebelumnya kan banyak yang menyampaikan. Para ahli menyampaikan. Bahkan ada tim pengawal peristiwa KM 50, ya, dengan yang dikomandani oleh Profesor Amin Rais, dan telah ada terbit bukunya, buku putih. Dalam buku itu diungkapkan tanda-tanda bekas penyiksaan. Sebelumnya yang menyaksikan pemandian terhadap jenazah di Petamburan, begitu banyak yang melihat tanda-tanda bekas penyiksaan itu.
Ya, misalkan ada yang kulit mengelupas, ya, ada alat vitalnya terbakar, kulit mengelupas dan lain-lain. Nah, apa yang disampaikan Habib Bahar itu kan yang belakangan. Sebelumnya banyak yang menyampaikan itu. Dengan demikian, menurut kausalitas tidak pada tempatnya diterapkan sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab menyampaikan berita bohong. Nah, di mana letak kebohongan yang kemudian menjadi delik bahwa Habib Bahar harus bertanggung jawab? Bukankah sebelum itu banyak yang mengatakan hal yang sama? Begitupun media-media. Jadi tidak ada relevansi, tidak ada signifikansi, tidak ada korespondensi dengan dimintakannya pertanggungjawaban kepada Habib Bahar secara pidana. Begitu Mas Arief. Jadi artinya apa yang Anda baca dengan ini bahwa ternyata kemudian tidak bukan dikenakan pasal yang berkaitan dengan Pak Dudung, tapi kemudian sekarang berubah menjadi KM 50. Ini menurut Anda, dugaan Anda apa yang terjadi ini? Ya, terus terang sampai dengan saat ini saya pribadi belum mampu mendeteksi ini sebenarnya ada apa. Tiba-tiba persoalan hukum ini dikaitkan dengan ceramah yang menyatakan Habib Bahar menyampaikan berita bohong terkait adanya penganiayaan terhadap korban KM 50. Saya sebenarnya belum mampu mendeteksi itu. Okay. Apa motivasi? Terus apa korespondensinya dengan kenyataan yang berkembang di masyarakat, pemberitaan sebelumnya ini dikaitkan dengan pernyataan Jenderal Dudung. Ya. Apakah ini muncul tiba-tiba atau memang sudah menjadi suatu ketentuan proses dalam kaitan itu terkait dengan katakan gelar perkara hasil penyelidikan sebelumnya atau hasil penyidikan yang menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka, saya belum tahu. Oke. Nah, pertanyaannya di mana sih Habib Rizik Syihab menyampaikan soal KM 50 ini? Karena polisi kan sebelumnya sempat disebutkan bahwa ini peristiwanya di Cimahi, ya, ceramah Cimahi. Tapi kan kemudian polisi membantah, oh bukan di Cimahi. Ini berkaitan peristiwa di Bandung. Jadi apakah betul di Bandung itu Habib Bahar menyampaikan hal itu? Nah, ya ini kita sampai sekarang terus terang belum mengetahui secara konkret. Saya pribadi belum mengetahui secara konkret. Kenapa? Karena memang penjelasannya tidak utuh. Konten yang mana yang kemudian menjadi dasar penetapan status tersangka Habib Bahar, lokus tempatnya di mana, tempuh waktunya kapan, dan dalam kaitan itu apa kaitan konten ucapan atau ceramah Habib Bahar ini dalam hal pembunuhan unsur. Nah, ini kan semua ini kita tahunya di belakang dan itu bahkan sepotong-sepotong. Ya jelas di sini ada kebingungan, ada keraguan. Saya mengalami itu. Sebenarnya ini arahnya mau kemana? Apakah di sini terdapat makna-makna simbolik dalam proses penerapan hukum? Nah, kita kan tidak tahu makna-makna simbolik itu. Saya pribadi ya belum mampu mendeteksi mengapa penetapan tersangka itu difokuskan dalam konteks pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang 1 1996 tentang berita bohong. Ya. Karena sebelumnya seperti mana tadi saya sampaikan, publik masyarakat tahunya ini terkait dengan pernyataan Jenderal Dudung. Ya. Nah, kalau bicara tentang itu berarti bicaranya adalah kepada pendekatan Undang-Undang ITE. Nah, pendekatan terhadap Undang-Undang ITE memang pasal 28 ayat 2 juga pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE itu menjadi salah satu pasal yang disebutkan dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP selain pasal delik berita bohong. Nah, dan memang ketika disebutkan kedua undang-undang ini, namun demikian uraian konkretnya kan tidak ada dalam konten yang bagaimana, di mana dilakukan,
pada saat apa, waktunya kapan, kan tidak disebutkan secara jelas. Terutama materi konten yang menunjuk kepada ujaran kebencian, yang mana tidak ada. Kalau misalkan berita bohong, konten yang mana yang mengandung berita bohong, nggak ada, hanya disebutkan pasal-pasalnya saja. Nah, ketika kita tahunya di ujung, ternyata penekanannya dalam proses pemberian keterangan sebagai saksi yang kemudian setelah itu ditetapkan sebagai tersangka, ternyata adalah berita bohong. Nah, kalau demikian itu yang menjadi dasar dari pasal penetapan tersangka, pastinya kan sebelumnya ada gelar perkara. Menentukan ini layak tidak dijadikan penyidikan, ditingkatkan, kan pasti ada. Kemudian gelar perkara penetapan tersangka, kan pasti ada. Ya, itu kan yang tahu tentu ya para penyidik. Kalau kita kan tidak dapat mengetahui hal itu, kecuali gelar perkara aja dilakukan dengan melibatkan daripada penasihat hukum terdakwa. Itu kan kita tidak dilibatkan dari puncak awal. Maaf, dari calon tersangka atau tersangkanya. Dalam hal ini Habib Bahar kan tidak dilibatkan. Ya, oke. Tadi kan Anda menyinggung, kelihatannya konstruksinya sama dengan kasusnya Habib Rizik berkaitan dengan rumah sakit Umi ya berbohong dan menimbulkan keonaran, tapi keonaran di internet. Dalam hal ini kan berarti sebenarnya kasus ini, kalau kita mengacu pada Habib Rizik Sihab, sudah ada jurisprudensi karena hakim sudah menggunakan itu, Bung Abdul Khair Ramadan. Iya. Begini, pada prinsipnya tidak dibenarkan dalam proses penerapan hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun putusan, itu menggunakan analogi. Analogi ini dalam bentuk memperluas suatu makna. Apa yang diperluas dalam konteks perkara ini? Memperluas makna keonaran di kalangan rakyat. Menurut ketentuan, bahwa keonaran di kalangan rakyat ini bukan dimaksudkan yang terjadi di dunia maya, medsos, dan lain-lain. Keonaran itu di kalangan rakyat secara empirik. Hukum pidana Indonesia melarang, mengharamkan penggunaan analogi yang memperluas makna. Karena itu bertentangan dengan azas legalitas. Terlepas dari putusan pengadilan Habib Rizik yang mengakui dia memperluas makna keonaran itu bukan saja di dunia nyata tapi bisa di dunia maya, itu memang otoritas pengadilan untuk menafsirkan. Tetapi bukan dalam arti yang kata bersifat absolut benar, tidak. Karena dalam putusan Mahkamah Agung tidak pula membenarkan secara pasti penggunaan analogi itu, sehingga hukuman Habib Rizik dikurangkan. Dan bukan pula putusan demikian itu pada saat nanti akan dibenarkan. Bisa saja pada saat nanti dilakukan PK misalkan. Bisa saja hakim PK membatalkan. Nah, ini kan masalah penerapan hukum dan masalah tafsir. Tapi kalau dalam dogmatika ilmu hukum, hukum pidana Indonesia itu melarang analogi. Terlepas itu digunakan atau tidak, itu bicara sosiologi. Tergantung bagaimana siapa yang menjadi penyidik, siapa yang menjadi jaksa, siapa yang menjadi hakim. Kan seperti itu. Tapi secara teori kan dilarang. Oke. Nah, tapi berkaitan sendiri dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini, itu sendiri juga banyak dipersoalkan kan penerapannya, karena dianggap sebenarnya undang-undang itu sudah tidak bisa lagi digunakan gitu. Karena begini, DPR sudah menyatakan akan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam rancangan KUHP tahun 2019. Jadi dalam rancangan KUHP 2019, pasal-pasal berita bohong itu, Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, itu dicabut, dikeluarkan. Berarti secara sosiologi, berita hoax, delik hoax, berita bohong, sudah tidak layak lagi untuk diterapkan. Karena sudah kehilangan sifat perbuatan sebagai perbuatan yang terlarang. Terlepas dari pendekatan yuridis
bahwa undang-undang itu belum dicabut. Ya memang belum dicabut secara yuridis, tapi secara sosiologis sepatutnya tidak diterapkan. Karena undang-undang itu dibuat dalam rangka Indonesia yang baru merdeka tahun 46 mengamankan kepentingan nasional, keutuhan dan kedaulatan dari adanya berita bohong yang menyudutkan pemerintahan Bung Karno. Isu-isu hoax, adanya suatu propaganda yang demikian masif yang menyerang baik kepada pemimpin negara Soekarno-Hatta dan eksistensi Republik Indonesia. Sehingga tidak lagi sama konteks tahun 46 itu dengan konteks sekarang. Sekarang kan kita sudah merdeka. Dan pendekatannya beda. Kalau bicara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kepentingan negara, staatsbelangen, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat. Beda. Kalau pencemaran nama baik, ujaran kebencian, itu kepentingan yang hendak dilindungi kepentingan individu atau kelompok. Makanya disebutkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bisa pribadi. Berarti dia diberikan perlindungan dalam hal kepentingan individu belangan, kepentingan sosial belangan. Tapi bukan kepentingan negara. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini termasuk dalam rumpun Undang-Undang Keamanan Negara. Sama dengan Undang-Undang Teroris, Undang-Undang Keamanan Negara. Nah, kan menjadi aneh ketika berita bohong yang disampaikan oleh seseorang diterapkan Undang-Undang 146, padahal maksud dan tujuan undang-undang itu untuk melindungi eksistensi, keutuhan dan kedaulatan NKRI, bukan dalam rangka kepentingan individu maupun kelompok. Itu ketidaktaatan norma dalam pelaksanaan penerapan hukumnya, Mas Arief. Oke, jadi kalau yang bisa Anda simpulkan, apa yang terjadi dalam kasus Habib Bahar bin Smith kali ini? Ya, dalam perkara ini tidak ada deliknya, tidak ada tindak pidananya, no case ini. Kenapa? Karena yang bersangkutan Habib Bahar dia menyampaikan suatu berita itu bukan berita ilegal. Kalau dalam perspektif Undang-Undang ITE, dia ada hak menyampaikan itu, bukan tanpa hak. Tidak pula bersifat hate, melawan hukum, karena yang disampaikan oleh Habib Bahar telah pula disampaikan demikian banyak orang yang menyampaikan, bahkan secara resmi sudah disampaikan di DPR oleh para keluarga korban yang didampingi dengan pengacara. Secara resmi di Komisi 3 itu disebutkan oleh yang hadir pada saat itu, entah itu orang tuanya, kakaknya, ya, atau saudaranya dari pihak korban, dia juga menyaksikan adanya tanda-tanda bekas penyiksaan. Belum lagi yang hadir pada saat pemandian jenazah di Petamburan. Banyak yang menyaksikan, banyak yang melihat dan kemudian menyampaikan ke publik. Apakah itu berita bohong? Kan tentu tidak. Dan apakah itu telah menimbulkan keonaran di kalangan rakyat? Ada huru-hara, ada kegemparan, ada kerusuhan? Kan tidak. Yang ada di dunia maya. Dunia maya juga terjadi pro kontra. Apakah pro kontra itu menjadi suatu dasar dengan adanya suatu kausalitas terbitnya suatu kebohongan yang menimbulkan keonaran? Kan tidak pula. Nah, inilah yang membingungkan, terutama saya menjadi bingung, menjadi tidak jelas ketidakjelasannya ini sebetulnya apa ini? Kan ini menjelaskan sesuatu yang tidak jelas kejelasannya ini. Ya. Bingung kita di mana kejelasannya ini. Oke, jadi semakin jelas ketidakjelasannya. Oh, semakin jelas. Kalau seorang ahli atau seorang pakar seperti Anda saja bingung, saya kira wajar kalau kemudian banyak publik juga yang bertanya-tanya. Iya. Ya. Oke. Jadi makin bingung. Ya. Nanti tapi pelan-pelan nanti apalagi kemudian kalau sampai ke proses. Ya, tapi begini Mas Arief. Tentu kan di sini ada target. Target ini bukan dalam arti kata saya menyampaikan ini yang negatif, tidak. Dalam peraturan Kapolri itu tentang penyidikan, itu organisasi penyidikan, manajemen penyidikan. Setiap penyelidikan itu ada target. Apa targetnya? Apakah suatu perbuatan ini perbuatan pidana atau bukan, itu ditentukan dalam penyelidikan. Nah, ketika penyidikan ada target. Targetnya apa?
apakah ada 2 alat bukti dan kemudian siapa orangnya yang telah dianggap memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai tersangka. Itu kan target. Nah, dari semua target ini, apakah telah dipersiapkan secara utuh, matang, konkret, sistematis, sehingga melahirkan suatu keputusan penetapan tersangka yang benar-benar berdasarkan azas kepastian hukum yang adil? Kita tidak tahu. Karena itu dalam perspektif keilmuan hukum ada makna-makna simbolik. Nah, makna-makna simbolik ini yang mengetahui adalah yang bersangkutan, penyidik, dan yang terkait dengan itu. Nah, itu kita tidak memiliki kekuasaan untuk mengetahui itu. Ya. Saya rasa ini yang menyulitkan kita. Karena memang sebelumnya kan tidak ada kejelasan. Ya. Tiba-tiba last minute membingungkan pendapat publik menjadi ya seperti ini kan. Sehingga dengan demikian ini kalau kita kembalikan keonaran di media maya, di media sosial, ada pro kontra, justru terjadi karena adanya penetapan tersangka yang tidak tidak diketahui di awal, yang berbeda dengan yang diberitakan oleh media sebelumnya. Jadi di sini ada tingkatan pemberitaan yang tidak jelas itu, yang menimbulkan keonaran di dunia maya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Abdul Khair Ramadan atas perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.